kita ini untuk pertama sekali lolos Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Dampak positif pasti, dan saya melihat model kepelatihannya Nova Arianto ini sangat ketat dan juga sangat disiplin. Mungkin dia mewarisi ya sedikit banyaknya apa yang sudah dilakukan oleh pelatih timnas senior kita sebelumnya, Sintayong. Nah, tapi kita mendapat tantangan. Artinya kita lihat Korea Utara. Kalau kita lihat Korea Utara di penyisihan grup lawan Tajikistan, lawan Iran, lawan Oman, mereka presornya cukup tinggi. Nggak bisa dianggap sepele juga ya. Meskipun sebenarnya Korea Utara ini kan jarang muncul ya. Benar. Susah kita melihat pertandingan-pertandingan mereka. Hai pecinta sepak bola semua, kembali lagi di channelnya Sepak Bola Kita. Udah lama banget nih kita hari ini nggak ngobrol-ngobrol seputar sepak bola Indonesia. Dan tentunya hari ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu narasumber tetap sepak bola kita yang sudah ada berada di sebelah saya. Hari ini kita seragam baru nih, warna hijau-hijau ya Bung ya. Ada logonya ya? Ada logonya. Apa kabarnya Bung hari ini? Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf dan batin. Selamat lebaran ya Bung ya. Kemarin kita sudah sempat lama juga nih nggak ngobrol-ngobrol soal timnas ya kan. Kemarin Indonesia sama Bahrain juga kita nggak sempat ngobrol-ngobrol ya Bung ya. Tapi yang penting kita menang nih 1-0. Dan untuk tanpa berlama-lama nih Bung ya, mungkin kita kemarin udah melihat nih timnas Indonesia kita, apalagi yang kelompok junior, memberikan kejutan yang luar biasa, bisa lolos langsung otomatis ke Piala Dunia U17 2025 dengan 2 kali kemenangan lawan Korea Selatan 1-0 dan juga lawan Yaman 4-1, dan terakhir kemarin lewat tim pelapis juga menang 2-0 ya Bung atas Afghanistan. Ini gimana Bung melihat performa mereka yang luar biasa di turnamen Piala Asia kali ini nih? Apa sih faktor utamanya yang kalau Bung lihat? Iya, sebenarnya target PSSI itu untuk Nova Arianto sebagai pelatih timnas U17 itu memang harus meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Benar. Nah, artinya dengan komposisi grup yang dilihat mungkin persaingan ketat itu ada di Korea Selatan dan Yaman. Tapi pertandingan pertama itu menjadi pelecut ya bagi timnas Indonesia ketika kita habis-habisan diserang oleh Korsel, tapi kita mampu menang 1-0 di menit-menit akhir juga. Menit-menit akhir lewat penalti. Nah, artinya apa? Bahwa kita ini untuk pertama sekali lolos Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Kalau kemarin tuan rumah ya Bung? Iya, kemarin kita tuan rumah. Ini prestasi yang luar biasa, dan saya pikir juga ini menjadi cikal bakal bagi timnas Indonesia ke depan kalau ini terus dijaga gitu. Nah tadi Bung ada bahas juga nih cikal bakal untuk timnas Indonesia ke depan. Dan menurut sejarah nih kita kan jarang sekali ya Bung ya untuk tim junior kita tuh lewat jalur kualifikasi lagi nih lolos ke Piala Dunia. Gimana sih Bung melihat pencapaian yang luar biasa hari ini? Apakah ini menjadi dampak positif untuk timnas kita ke depannya? Iya, pasti dampak positif pasti, dan saya melihat model kepelatihannya Nova Arianto ini sangat ketat dan juga sangat disiplin. Mungkin dia mewarisi ya sedikit banyaknya apa yang sudah dilakukan oleh pelatih timnas senior kita sebelumnya, Sintayong. Dan banyak orang mengatakan ini muridnya Sintayong gitu kan. Artinya keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Dunia di Qatar November ya nanti ya. Akhir tahun itu menjadi pencapaian yang luar biasa. Memang di kelompok umur ini U17 dan juga di usia 20 memang ada kemajuan yang signifikan gitu. Dan rata-rata kalau kita lihat di usia kelompok usia 17 dan usia 23 atau usia 20 itu kan mayoritas pemain lokal kata orang, kalau tidak bicara soal naturalisasi. Beda dengan timnas senior. Mayoritas diisi sama naturalisasi. Betul. Oke Bung, ini ada 3 nama nih yang kemarin jadi buah bibir ya. Ada Evandra Floresta, ada Zahabi Goli, dan juga Alfredo Alberto ya Bung ya. Dan Evandra ini keluar sebagai top skor untuk sementara. Untuk sementara di turnamen Piala Asia U17. Kalau yang Bung lihat, apa yang bikin mereka ini stand out banget nih di turnamen kali ini?
orang mengatakan ini trio maut. Trio maut, ya, trio maut ya. Ada Evandra dan Zahabi Goli di tengah, dan kemudian ada Alfredo. Ini menurut saya mereka sudah chemistry sudah lama terbangun. Jadi sejak kelompok usia mereka bergabung, dan juga Nova Arianto sepertinya memang melihat ketiga pemain ini harus tetap menjadi pasangan gitu. Iya. Kita lihat ketika lawan Afghanistan. Agak sedikit kaku ya Bung. Nah, kan mereka nggak diturunkan nih. Iya, benar, begitu masuk, kita lihat bagaimana kerjasama antara Goli, Evandra, dan mulai menarik permainan. Betul, menurut Alfredo. Dan ini menurut saya cikal bakal ini trio maut ini ketika lawan Afghanistan kemarin pelapisnya belum ada. Ini agak membuat kita khawatir. Jadi gimana tuh Bung, kalau misalnya seandainya nanti kalau mereka ini cedera gitu? Nah itu menurut saya tadi terkena akumulasi kartu, karena Zahabi kemarin kan kartu kuning ya. Betul. Karena diving ya Bung ya. Iya. Nah kalau ini terjadi emang mengkhawatirkan ya, artinya tim pelapis U17 kemarin, terutama para penyerang ya, lapangan tengah kita masih sangat minim kreasi, dan egonya cukup tinggi. Ini menurut saya perlu diingatkan oleh Nova Arianto ya, artinya kita main tim bukan main skill. Karena saya lihat gini, ini kan kecenderungan anak muda ini, kalau udah pasti Indonesia lolos, sudah pasti juara grup, dan sudah pasti lolos Piala Dunia. Pertandingan lawan Afghanistan mestinya kemarin juga untuk memperkuat kerjasama tim pelapis. Ya kita lihat, saya agak memberikan catatan ke beberapa pemain yang cenderung egois, tidak mau bekerja sama. Lama-lama pegang bola. Betul, ya? Terlalu lama. Sampai kayak komentator aja kemarin bilang, terlalu lama ini megang bolanya, sampai nggak berani nyuting, sampai nggak berani pressing. Ya. Oke, Bung, ini kan kita sudah lolos Piala Dunia. Betul. Ya. Tapi sebelum memasuki ke Piala Dunia nanti di November, kita akan menghadapi beberapa pertandingan lagi di turnamen Piala Asia U17. Salah satunya ada perempat final yang nantinya kita akan bertemu sama Korea Utara. Kalau yang Bung lihat, bagaimana peluang kita nanti di perempat final, dan bagaimana untuk Nova Arianto memasang skema seperti apa yang dipasang oleh Nova nanti saat menghadapi Korea Utara? Ya, seperti yang saya bilang tadi kan, Nova Arianto sudah menuntaskan target PSSI, lolos Piala Dunia gitu. Artinya target ini sudah tercapai. Tapi kemudian ketika target ini sudah tercapai dan ekspektasi kita juga kita berharap bisa setidaknya lolos ke semifinal. Kalau bisa sampai ke final, alhamdulillah, dan kalau juara luar biasa. Nah, tapi kita mendapat tantangan. Artinya kita lihat Korea Utara. Kalau kita lihat Korea Utara di penyisian grup lawan Tajikistan, lawan Iran, lawan Oman, mereka presornya cukup tinggi. Nggak bisa dianggap sepele. Meskipun sebenarnya Korea Utara ini kan jarang muncul ya. Benar. Susah kita melihat pertandingan mereka. Tetapi kalau kita lihat sekarang trennya gitu, Korea Utara itu memang lawan yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau saya mengatakan kita sebenarnya lebih memilih lawan Tajikistan atau lawan Oman. Tapi kita punya malah Korea Utara ya, Bung? Korea Utara. Ada yang mengatakan Korea Utara sengaja mengalah lawan Oman kemarin seri untuk menghindari jumpa Korea Selatan. Kalau Korea Selatan jumpa Korea Utara udah perang pula gitu kan. Nggak hanya perang dunia nyata, tapi perang sepak bola gitu. Oke, Bung, kalau di turnamen tadi Bung optimis ya kita bisa, walaupun kita nggak menganggap sepele untuk Korea Utara. Tapi kalau di level dunia nanti, menurut Bung bisa nggak tim muda Indonesia ini bersaing? Artinya begini, kalau kita nanti lolos ke semifinal dan bahkan sampai ke final, bahkan juara, tentu pembagian grup di Piala Dunia juga akan berdasarkan ranking juga kan. Kita ditempatkan di pot berapa? Ya kalau selama ini mungkin sampai kemarin kan kita ditempatkan di pot 4 misalnya kan. Nanti kalau kita juara mungkin kita tidak akan ketemu dengan negara-negara yang peringkatnya lebih bagus. Mungkin kita bisa terhindar jumpa dengan Perancis, ya kan, bisa terhindar jumpa Argentina yang akhirnya lolos. Argentina bukan yang nggak lolos ya? Lolos kemarin terakhir gitu. Yang nggak lolos itu Spanyol dengan Belanda. Walah, kasihan Belanda ya tidak lolos untuk sementara. Pusat kita malah nggak lolos. Untuk kali ini kita duluan. Iya, kita bilang sama Belanda, naturalisasi itulah pemain kami biar lolos Piala Dunia. Supaya kalian bisa lolos Piala Dunia. Betul. Nah, itu tadi. Jadi kita bisa terhindar dengan negara-negara yang besar. Jerman sebagai juara bertahan misalnya kan, kita bisa terhindar. Juga dengan negara yang pot 1 atau pot 2 misalnya. Jadi kalau kita ditempatkan situ, kita akan
sedikit banyak membantu. Tapi kita lihat nanti hasil selanjutnya dari timnas U17 ini. Bung pengennya kita satu port sama siapa, Bung? Ya kalau kita lihat nanti ya kalau kita lihat pengennya sih sama kita, feelingnya lah, Bung, dari Madrid untuk kita satu port sama siapa lah gitu. Saya lebih memilih kita jumpa dengan tim-tim Eropa. Tim Eropa. Nah, pertama kalau jumpa dengan tim-tim Amerika Latin, yaitu mereka kan selain mengandalkan kecepatan juga skill mereka ya, umpan 1-2 dan sebagainya. Nah kalau Eropa kan mungkin kita khawatir hanya di bola-bola atas. Nah ini. Tapi kalau saya mengatakan saya lebih milih jumpa kita satu grup dengan negara Eropa daripada negara-negara Amerika Latin gitu. Oh iya. Kalau untuk Asia nggak usah dulu ya, Bung ya? Ya untuk Asia mungkin yang lolos kan udah Jepang ya, lolos Korea Selatan yang kita kalahkan kemarin. Nah saya malah jangan jumpa Uzbekistan lah. Nah, Uzbekistan ini mainnya juga bagus ya, Bung. Uzbekistan sekarang kan luar biasa. Tidak ada di kelompok umur, di timnas senior juga gitu. Dan mereka ini melakukan revolusi sepak bola yang luar biasa. Untuk pertama sekali juga nanti kemungkinan besar ya timnas seniornya akan lolos Piala Dunia. Dengan sekarang mereka menghuni peringkat pertama untuk timnas senior di grupnya Uzbekistan. Terus otomatis. Dan timnas senior juniornya yang U17 kita lihat negara-negara kuat mereka selesaikan kan. Iya, benar-benar. Tuan rumah Arab Saudi sudah merasakan gitu. Nah ini yang menurut saya sebaiknya jangan jumpa Uzbekistan lah. Tapi nanti betul, kalau kita menang lawan Korea Utara pasti jumpa Uzbekistan di semifinal. Aduh, kayaknya berat ya, Bung ya. Tapi nggak ada yang berat sebenarnya, tetap optimis. Betul. Ya, Bung, terakhir nih, kalau boleh ngasih pesan langsung ke Garuda Muda, Bung mau sampaikan apa? Ya, kalau Garuda Muda timnas U17 ini menonton tayangan kita ini, ya pesan saya sebenarnya ya kerjasama. Jadi yang baik dan kemudian jangan cepat puas. Karena anak-anak muda sekarang ini kalau sudah terkenal, sudah hebat, cepat puas gitu kan. Star syndrome katanya. Betul. Ya? Jadi nggak apa-apa. Style cuek aja. Oh, statue ya, Bu? Ya, statue aja. Statue aja. Jadi supaya tidak banyak kali orang komentar aneh. Karena sedikit salah kemudian diserang oleh netizen di sosial media. Bisa jatuhin mental ya, Bu? Bisa jatuh mental gitu. Nah, menurut saya ya anak-anak muda ini harus dijaga. Jadi ini harus tetap dikawal sampai nanti U20 sampai mereka ini bisa jadi ini cikal bakal timnas senior. Bisa. Saya berharap dengan ini komposisi tidak berubah dan kualitas mereka terus naik, kita nggak perlu khawatir lagi untuk mencari pemain-pemain di luar sana, naturalisasi. Apalagi negara Belanda yang nggak lolos Piala Dunia U17. Mereka kayaknya mau naturalisasi kita aja ya, Bung ya. Iya. Oke, pecinta sepak bola semua. Tadi kita sudah menyaksikan statement-statement dari Bung Yael seputar timnas Indonesia U17 yang telah lolos ke Piala Dunia ya, Piala Dunia U17 di akhir tahun dan juga penampilan yang luar biasa. Dan untuk bincang-bincang kita nanti seputar Indonesia di semifinal mungkin nanti ya, Bung ya, atau juga pas Piala Dunia nih, kita pasti bakal bahas nih untuk sepak bola Indonesia kita. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel sepak bola kita. Dan untuk teman-teman yang mau membaca seputar ulasan bisa ke web sepakbolakita.com, www.sepakbolakita.com. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan share video-video dari channel sepak bola kita. Terima kasih. Sepak bola kita, bersama kita maju bersama sepak bola Indonesia. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini kami cerita, kami tulis lagi. Sepak bola selalu di hati. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini kami cerita, kami tulis lagi. Sepak bola selalu di hati. Baca
sepak bola kita, sepak bola, sepak bola. Kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Baca, baca sepak bola kita, sepak bola, sepak bola. Kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Baca sepak bola kita, sepak bola, sepak bola. Kami ceritakan semua, kami tulis semuanya.